yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak menjadi sesuatu banget dalam keluarga. Adalah kesenangan atau kebanggaan orang tua atau keluarga bila anak tersebut menjalani kehidupan yang baik. Bila anak tersebut berprestasi, bahkan menjadi andalan bagi keluarga. Namun menjadi kesusahan atau beban berat bila anak tersebut menyusahkan, bahkan merusak nama baik keluarga. Jadi setiap orang tua atau keluarga mengharapkan anak-anak yang menjadi kesenangan atau kebanggaan bagi keluarga. Tidak ada keluarga yang menginginkan anaknya tidak menjadi kesenangan atau kebanggaan bagi keluarga. Kelahiran atau keberadaan Yesus sebagai seorang anak yang telah lahir di dunia menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Mengapa? Karena Yesaya 9 ayat 5 memberikan jawaban. Dalam naskah Perjanjian Lama, Ibrani berkata demikian. Kielet yulat lanu, ben nitan lanu, watehi hamisrah, al sikmo wayikra semo, peleos, el gibor, abiat, syar shalom. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keistimewaan anak yang telah lahir adalah memenuhi kebutuhan gender. Sebab dikatakan anak tersebut adalah putra, sehingga disebut laki-laki dengan nama Yesus, menyelamatkan umatnya dari dosa, dan juga disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita, sebagaimana dijelaskan di dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Yang kedua, keistimewaannya memenuhi kebutuhan sosial. Sebab dikatakan anak tersebut adalah pribadi yang diidentifikasi sebagai memiliki pemerintahan. Hamisra dari akar kata misra, artinya the rule atau the dominion atau the government. Karena betul anak yang dimaksudkan itu memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Keistimewaan dari anak yang lahir yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan universal. Disebut namanya Semo dari akar kata Sem, artinya reputation, reputasi, fame, kebenaran, glory, kemuliaan, the name atau as designation of God, nama sebagai sebutan dari atau untuk Tuhan. Juga disebut memorial, monumen atau monumen. Disebutkan dalam naskah Ibrani wayikra dari akar kata kara, merupakan bentuk kel dimaknai sebagai simple aktif, sehingga artinya to call, memanggil atau menyebut dengan aktif. Proclaim, memproklamasikan, menyatakan dengan aktif. Tema renungan saat ini adalah seorang anak telah lahir untuk kita. Pertama,
disebut Pele, artinya ajaib. Yesus Kristus disebut ajaib bukan hanya dari sisi kelahirannya yang terjadi oleh kuasa Roh Kudus, namun juga dari perbuatannya yang tiada taranya. Istilah Pele berarti ajaib, menunjukkan bahwa ia memiliki kedahsyatan, kehebatan yang tak tertandingi. Ia dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Markus 10 ayat 17. Bahkan kemampuannya mengatasi langit dan bumi, sebab segala kuasa ada di tangannya. Matius 28 ayat 18. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mari kita melihat di dalam kehidupan kita pribadi, keajaiban Tuhanlah yang membuat kita sampai hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Keajaiban pertolongan Tuhanlah yang membuat kita bisa survive. Itu sebabnya beritakanlah selalu tentang Tuhan, tentang Allah, untuk hal-hal yang ajaib, yang besar. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 12 berkata, bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bukan hal-hal yang kecil, karena Allah itu ajaib adanya. Yang kedua disebut Yoes, artinya penasehat. Yesus Kristus disebut penasehat atau counselor, menjelaskan bahwa ia memiliki hikmat dan kemampuan ilahi untuk meneropong, menembus, dan menilai peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang ada, sehingga kehendak Allah dipahami dan dilakukan. Keunggulan nasihat Yesus begitu jelas. Yang pertama, ia mengerti masalah kita. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan Alkitab menjelaskan dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, bagaimana Yesus dicobai secara jasmani, jiwani maupun rohani. Alkitab berkata dia menang. Itu sebabnya dia menjadi imam besar bagi kita. Keunggulan nasihat yang kedua dari Yesus Kristus, karena ia peduli masalah kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Artinya, Yesus sebagai manusia paham banget penderitaan kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya dia tidak masa bodoh, melainkan dia caring untuk peduli kepada kita. Yang ketiga, keunggulan dari nasihat Yesus Kristus adalah ia menyelesaikan masalah kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, apapun juga pasti ada jalan keluarnya, karena dia menyelesaikan masalah kita. Nasihat paranormal atau orang pintar mungkin bisa saja menolong, tetapi tidak bersifat permanen. Bahkan ada yang pada akhirnya menciptakan masalah baru. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan nasihatnya, karena dia adalah konselor yang unggul bagi kita. Nasihatnya ada di dalam firman-Nya yang pasti membuat kita menjadi baik. Karena 2 Timotius 3:16 ayat sampai 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, hingga tiap-tiap orang percaya diperlengkapi perbuatan baik. Firman-Nya atau nasihatnya bukan hanya membuat kita baik, tapi berhasil. Yosua 1 ayat 8 berkata, memperhatikan Taurat Tuhan, merenungkan, memperkatakan, dan mengajarkannya, maka dibuat berhasil. Nasihatnya membuat kita baik, nasihatnya membuat kita berhasil, nasihatnya membuat kita beruntung. Sebagaimana dikatakan Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Seorang anak telah lahir untuk kita, disebut
Pele, artinya ajaib. Disebut Yoes, artinya penasihat. Yang ketiga disebut El Gibor, artinya Allah yang perkasa. Yesus Kristus disebut Allah yang perkasa. Ia diumpamakan seperti pahlawan perang yang tidak pernah kalah, selalu menang karena perkasa, artinya jaya adanya. Istilah El berarti Elohim, menunjukkan kepada hakikat atau pribadinya yang maha tinggi. Ini alasan kenapa dia perkasa, selalu menang, karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Kemudian disebut sebagai Gibor, berartinya jaya perkasa dalam aktivitasnya. Itu sebabnya Mazmur 24 ayat 8 berkata, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Wow, luar biasa sekali. Hitler pembunuh yang perkasa, Soeharto pemimpin yang perkasa, tetapi keperkasaannya atau kejayaannya telah tiada bersama dengan kematiannya. Sebab bagaimanapun keperkasaan atau kejayaan mereka, tetap hanyalah manusia yang terbatas. Tetapi Yesus Kristus Allah yang perkasa, oleh karena kasih-Nya menjamin kita menjadi pemenang. Itu sebabnya permanenkanlah mentalitas pemenang di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 37. Istilah yang dipergunakan adalah Huperniconen, komen, merupakan bentuk verb indikatif present aktif, seperti present continuous, yang bisa diartikan we more than overcome. Kita sungguh-sungguh lebih dari mengatasi atau menanggulangi, atau conqueror, pemenang, penakluk. Bahkan juga bisa diterjemahkan super conqueror, menang secara luar biasa atau super menang. Jadi istilah Hupernicomen ini ingin menjelaskan bahwa kita sungguh-sungguh sedang dan terus-menerus lebih dari mengatasi, lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk, bahkan menjadi super menang. Hal ini dikarenakan ada jaminan agape santos hemas. Artinya, Dia telah mengasihi kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali bahwa Yesus Kristus, seorang anak telah lahir untuk kita. Pertama disebut Pele ajaib, kedua disebut Yoes penasehat, ketiga disebut El Gibor Allah yang perkasa, keempat disebut Abiat Bapa yang kekal. Yesus Kristus disebut Bapa yang kekal. Istilah Abiat lebih tepat diartikan sebagai Bapa pemilik atau empunya kekekalan. Yesus Kristus itu adalah kekal karena Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, pasal 21 ayat 6, 22 ayat 13. Yang kedua disebut kekal karena Yesus Kristus adalah pemula dari segala sesuatu, juga adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus Kristus adalah kekal karena Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus adalah pemula dari segala sesuatu, juga adalah Allah. Yang ketiga, Yesus Kristus itu selalu ada. Keluaran 3 ayat 14 berkata lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, Ehye Aser Ehye, I am that I am, telah mengutus aku kepadamu. Bahkan Yohanes 8 ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ego eimi, I am, telah mengutus aku kepadamu. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya ego eimi. Menarik sekali. Baik istilah Eyaser Ehye dalam Keluaran 3:14 maupun ego eimi dalam Yohanes 8 ayat 58 memberikan penekanan yang sama, bahwa Allah tidak pernah tidak ada, Dia selalu ada bagi setiap
kita anak-anaknya. Itu sebabnya dia disebut kekal. Semua manusia telah mati dan tidak hidup kembali kecuali Yesus, sebab Yesus hidup selama-lamanya. Ingatlah, selalu kita tidak pernah sendirian, sebab Allah menyertai kita. Tidak akan pernah sendirian. Dia selalu bersama dan tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Matius 28 ayat 20 bagian B berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kelima, disebut Syar Shalom, artinya Raja Damai. Yesus Kristus disebut Raja Damai. Istilah Syar Shalom atau Raja Damai ditunjukkan dengan pengorbanannya yang mendamaikan permusuhan antara manusia dengan Allah. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus Kristus yang adalah Raja Damai ditunjukkan dengan pengorbanannya yang mendamaikan permusuhan antara Allah dan manusia. Kemudian dia juga menciptakan, memelihara damai, sehat, makmur, aman atau utuh yang permanen. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, banyak orang cari damai dengan cara pergi wisata ke luar negeri, membeli barang-barang mewah, investasi besar-besaran, sehingga harus gila kerja. Semua yang dari dunia ini sementara, tidak ada yang permanen. Tapi damai Allah permanen bagi kita. Pilihlah damai permanen yang bersumber dari Allah saja, yang datangnya dari Allah saja. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus lahir untuk kita. Ia memegang peran untuk segala sesuatu. Itu sebabnya dia disebut ajaib, penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Kau tetap selamanya